Kak, sudah mau nyempatin waktu buat kami nih di tengah kesibukan Kakak nih yang lagi dinas di luar kota. Nah, Aman-aman. oke, jadi makasih banget ya Kak. Jadi di sini kami interview saudara untuk memenuhi tugas kuliah Kapita Selekta nih, di mana kita Ya. belajar tentang dunia kerja nih Kak. Tapi Mm-mm. jujur, kita sebenarnya emang penasaran juga kok. Gak Mm-mm. buat nilai doang Kak. Oke. Merasa ilmu yang di lab ini kayaknya udah cukup banyak nih Kak. Mm-mm. Sekarang kan tugasnya juga banyak nih. Nah, tapi pas tanya-tanya orang-orang di sekitar yang udah kerja, oh di kuliah Mm. itu belum ada apa-apanya loh, masih banyakan dunia kerja. Nah, kebetulan banget karena ada kakak di sini, aku pengen tanya-tanya lagi, apakah eh, Kayak dulu, gitu. iya, apakah kayak gitu atau enggak ah? Justru enakan kerja gitu. Sebenarnya gimana ya? Mungkin konteksnya disclaimer dulu. Saya kan walaupun kuliah di analisis kimia, jadi secara pekerjaan sekarang ya cukup jauh ya keterhubungan antara jurusan dengan pekerjaan saat ini. Jadi pekerjaan saya saat ini kan di bidang K3 lah ya. Kalau dulu di mata kuliah kita belajar K3 itu tuh saya di semester 1. Kalau nggak salah nama mata kuliahnya pokoknya pengenalan terkait dengan APD sama peralatan lab. Saya lupa deh namanya apa itu ya, nama mata kuliahnya. Pokoknya di semester 1 tuh dapatnya. Terus ya memang kalau kata orang kayak gitu ya bisa jadi pekerjaannya dia ya nggak terbidang dengan kuliahnya ya, walaupun saat ini kan kita banyak lah ya nggak inline gitu loh, nggak inline antara kuliah apa kerja apa gitu ya kan. Ya mungkin ada beberapa orang yang memang bekerja sesuai dengan passionnya mereka, sesuai dengan bidang yang mereka pelajari di masa perkuliahan gitu ya. Tapi enaknya kenapa kalau ya kuliah tugas banyak, kerjaan kita punya KPI, punya target gitu ya kan, punya di setiap jenis jabatan gitu ya. Tapi ya enaknya sih ya kita dibayar gitu ya kan. Kalau misalnya belajar kan ya memang kita menuntut ilmu untuk ya harapannya bisa bekerja sesuai. Kalau misal sesuai bidangnya, ilmu yang kita pelajari di perkuliahan akan sangat bermanfaat gitu ya. Tapi kalau misalnya kayak saya ya bisa dibilang ya 180 derajat bedanya gitu ya kan, antara apa yang dipelajari di perkuliahan sama di pekerjaan. Jadi benar kalau dibilang secara teoretikal ya dari nol gitu ya. Tapi kalau misalnya yang bisa kita ambil dari dunia kuliahan kan ya integritas lah, budaya-budaya perkuliahan ya tidak melakukan gak nyontek itu kan. Kalau di perusahaan ya tidak KKN gitulah ya, sejenis itu gitu kan. Jadi ya ya nggak bisa nggak apple to apple juga sih antara pekerjaan sama perkuliahan sih. Jadi Berarti dari yang tadi kakak udah jelasin nih kan beda banget ya kak antara kuliah tadi sama kerja. Nah otomatis pastinya kita butuh skill-skill yang juga beda kan kak. Nah kalau boleh tahu nih kak, menurut kakak ada nggak sih skill-skill yang sebenarnya kita nggak tahu di kuliah, nggak familiar, nggak diajarin waktu kuliah dulu yang ternyata dibutuhin banget gitu di dunia kerja? apa ya? Kadang-kadang kalau misalnya kita di dunia pekerjaan tuh yang dari 100% gitu ya. Pekerjaan itu kan kita berinteraksi dengan orang ya. Berinteraksi dengan orang, mau nggak mau kita ya, tapi beda lagi sih apa namanya jenis pekerjaannya. Kalau orang yang mungkin di saya kebetulan ya harus bertemu dengan orang lain, menghadapi orang, jadi kemampuan komunikasi, menyampaikan suatu ide, menerima ide orang lain yang ya sebenarnya di perkuliahan juga secara tidak langsung ya kita mempelajari dia dengan bekerja kelompok, gimana ngelihat orang yang ini dia ngerjain gitu ya kan, ngerjain tugas terus yang lainnya enak-enak santai gitu ya kan. Ya di pekerjaan kayak gitu kan ya life lesson yang real life lah ya, apa namanya, bisa jadi ketemu orang yang menjatuhkan kamu juga bisa gitu ya kan. Ya ada ketemu drama-drama di perkantoran juga bisa gitu kan. Bagaimana handling emosi kita. Jadi memang lebih banyak soft skill ya kalau menurut saya. Kalau hard skill kan itu suatu hal yang bisa dipelajari. Misalnya kamu dari jurusan A bekerja di yang bidang B gitu ya kan. Kamu kan bisa dilatih ya secara dikasih training lah ya, dikasih training
dikasih training, terus habis itu kamu mempraktekkan gitu ya. Dikasih training materi A gitu ya kan, untuk bisa mendukung proses pekerjaan kamu gitu ya kan, di pekerjaan tersebut gitu ya. Nanti kalau ada kesulitan dan lain-lain, ada yang namanya mentorium, atau ya komunikasi dengan teman rekan kerja yang sejenis gitu. Pasti kan di satu jabatan kan nggak mungkin sendiri, tapi kecuali kalau misalnya emang di kantor yang tidak punya cabang dan lain-lain, bisa jadi ya udah cuman bagian finance misalnya, ya udah dia sendiri, dia mau sharing kemana, mungkin bisa cari informasi dari komunitas dan lain-lain. Aku mau nanya dong Kak, kan tadi kan mungkin skill-skill yang nggak diajarin dari kuliah ya Kak. Mungkin habis dari kuliah geser ke bagian rekrutmen Kak. Nah, ada nggak sih Kak hal-hal yang Kakak sesali pas waktu rekrutmen dulu? Mungkin kayak nyesel nggak memperbagus LinkedIn-nya, atau mungkin ada kurang portofolionya, atau bagaimana tuh Kak? Hal-hal yang Kakak sesali. Ini disclaimer lagi ya, jadi mungkin sistem rekrutmen yang ada saat ini dengan saya dulu itu bisa jadi berbeda sistemnya ya, secara perkembangan teknologi dan lain-lain. Dulu saya itu bisa dibilang ya masih cukup konvensional ya untuk mencari sebuah pekerjaan. Jadi dulu ya sedigital-digitalnya itu tuh belum ada yang namanya LinkedIn dan lain-lain. Jobstreet sudah ada, dan IPB juga sudah menerapkan lagi waktu itu ada job fair di Dramaga, ya kita ngasih CV itu ya dalam bentuk hard copy gitu ya, bawa sekian amplop gitu ya kan, terus masukin ke perusahaan yang mungkin kita tertarik gitu ya kan, terus baru dapat panggilan. Kalau sekarang kan informasi toolsnya banyak gitu ya, tapi toolsnya banyak, antara jadi mudah atau jadi lebih susah gitu ya. Selalu ada tantangannya. Kalau misalnya dulu kan ya udah mungkin kita lewat Jobstreet, masukin aja lewat email gitu ya. Kalau sekarang kan informasi ya bisa pekerjaan dari Facebook lah, broadcast WhatsApp lah gitu ya kan. Terus apalagi banyak lah, informasi akan lebih luas. Tapi kan penyaringannya juga akan berbeda ya dengan yang terjadi di zaman itu gitu ya kan, 14 tahun yang lalu gitu ya kan, yang cukup menurut saya kalau misalnya teman-teman bisa memanfaatkan IPB ya, terutama punya nama gitu ya, IPB atau kampus-kampus besar di Indonesia gitu ya kan, ya silakan dimanfaatkan kerjasama antara perusahaan dengan kampus gitu ya. Jadi kebetulan saya masuk di perusahaan saya sekarang ini juga rekrutmen dari perusahaan saya datang ke kampus gitu ya kan, untuk mencari orang dengan spesifikasi jurusan AB gitu ya kan. Itu sih yang mempermudah ya, ibaratnya kalau dibilang orang dalam ya orang dalam gitu ya kan, lewat jalur kampus, belum disebar kayak kita menyebar makan ikan gitu kan, nih gue punya lowongan gitu ya kan, ayo siapapun bisa masuk gitu. Apalagi dengan tools sekarang kan kayak CV dengan bentuk apa gitu ya kan. Jadi di perusahaan saya juga yang saya tahu gitu ya, beberapa teman atau adik kelas ya pakainya tuh namanya Talentix kalau nggak salah ya. Talentix yang ya udah digitalisasi banget, dan dia saringan pertamanya itu bisa jadi dari keyword kata-kata kunci yang memang ada di CV kalian gitu ya. Kalau menurut saya sih dengan perkembangan teknologi ChatGPT, AI dan lain-lain itu ya bisa lah ya dilakukan gitu ya untuk memperbagus CV kalian. Tapi ya yang akan terlihat kan pada saat itu CV kan ya kertas gitu ya. Mungkin rekrutmen pertama yang harus disiapkan itu kalau dulu ya itu psikotes lah ya. Psikotes sekarang cuma udah digitalisasi. Di perusahaan saya juga udah digitalisasi dan bisa online gitu ya kan. Jadi nggak harus datang ke tempat rekrutmen terus dikasih kertas, soal, buku, terus tulis atau apa gitu ya kan. Kayak kita ngerjain, kalau teman-teman ada pernah tes potensi akademik nggak? Secara online ya, kurang lebih gitulah ya sekarang kan ya kalau misalnya emang itu dipersiapkan bener-bener sih dari potensi akademiknya gitu ya kan. Jadi memang kan nggak semua orang gitu kan bisa ngitung cepet gitu. Jadi kayak potensi akademik banget deh, yaitu satu biar
kita minimal lulus setelah dari saringan dokumen, ya lolos di psikotesnya gitu ya kan. Terus habis itu ya interview kan menguasai pekerjaannya. Misalnya kalau lagi saya pas ketemu user gitu ya kan, tahu gitu ya kan, ditanya kamu tahu nggak pekerjaan ini tuh ngapain aja ya. Itu kan dulu saya mau cari informasi jabatannya saya yang sekarang aja harus ke warnet dulu. Kalau sekarang kan kalian tinggal di handphone, atau ya mungkin ada orang yang sharing di TikTok lah, Instagram dan lain-lain, banyak toolsnya ya gitu. Jadi dimanfaatkan aja tools yang ada untuk mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya gitu ya tentang pekerjaan yang kalian mau masuki nanti gitu, sehingga ya harapannya sih bisa lebih mulus. Oke Kak, ternyata tadi tuh udah dikasih tahu tentang banyaknya faktor-faktor yang kekurangan apa aja yang ada di pas masa di kampus Kak. Ya. Mungkin aku mau nanya nih Kak, tadi kan kekurangan. Kalau misalkan sesuatu Kak, hal yang menurut Kakak tuh, aku harap tuh Kakak pikir tuh mungkin aku harap tuh hal-hal ini tuh tahu di awal gitu. Iya, tahu di kampus Kak. I wish I knew before gitu Kak. Sebelum apa? I wish I knew before apa? Ke dunia kerja. Jadi mungkin lebih kayak coba kalau aku tahu pas aku masih kuliah gitu Kak, maksudnya. I wish I knew this on college era untuk provide aku nanti di dunia kerja gitu Kak. Misalnya ya, atau sertifikat Kak. Iya. Bisa itu balik lagi ke hard skill ya. Jadi pengalaman kalian bisa memperkaya portofolio. Kalau misalnya memang kalian akan baik kalau misalnya gue dari jurusan A memperkaya ilmu pengetahuan gue saat ini dengan ikut seminar bla 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 bla, yang harapan itu kan nilai jual kalian kalau misalnya bidang yang sama gitu ya. Dan ya memang relasi ya, kadang-kadang sekarang maksudnya tidak bisa dipungkiri, relasi, kedekatan itu, kesempatan bisa datang gitu ya dari relasi gitu. Jadi ya jangan kuper-kuper amat lah ibaratnya gitu ya kan. Dan informasi itu bisa datang dari siapa saja. Saya juga pernah ingat waktu itu sebelum saya masuk perusahaan ini, teman saya udah ada kerja duluan, terus dapat informasi kan akhirnya dari orang dalam ya, bahwa misalnya ini lagi nyari juga nih bagian ini gitu ya kan. Dan itu juga terjadi pada adik saya gitu, pada saat dia masuk ke dunia kerja, dia tahu dari istrinya sekarang ini gitu ya kan. Kesempatan itu, jadi ya bangun relasi yang seluas-luasnya dari jurusan manapun gitu ya. Kalau ada organisasi silakan ikut organisasi, tapi jangan mengorbankan kuliah teman-teman gitu ya kan. Karena ya mau nggak mau minimum barrier yang diterima perusahaan kan saat ini ya mau nggak mau IPK lah ya. Walaupun fun fact-nya ada teman saya yang punya IPK 2,5 ke bawah, itu dapat pekerjaan paling pertama di jurusan saya. Dan dia nanti ikut hari Sabtu tuh, ikut Ankim Cup gitu. Oh iya. Itu ketua angkatan saya gitu ya. Saya sempat ketemu dia kerja di Skovindo sekarang, punya beberapa license yang sangat dibutuhkan di Indonesia gitu ya untuk dunia pertambangan. Jadi ya cukup orang penting bisa dibilang gitu ya. Dan ya memang, tapi ya kalau misalnya ya itu mungkin rezekinya dia juga ya, karena ya secara sadar dia juga IPK-nya nggak bagus-bagus banget, di bawah 3, tapi kerja duluan malah gitu ya. Ada kadang-kadang di perusahaan itu ada karakter yang memang dibutuhkan. Lo nggak perlu deh pinter banget sampai IPK lo 4 gitu ya, tapi ada hal yang dibutuhkan dia tuh apa, orangnya tuh nggak takut gitu ya. Yang saya lihat nggak takut nerima tantangan, lu bisa bergaul dengan siapa aja, bisa deket dengan orang sangat baik. Jadi kalau di perusahaan saya sebutnya interpersonal skill gitu ya. Jadi ada behavior yang memang dicari di perusahaan. Yaitu yang saya bilang tadi pertama, hard skill kadang-kadang ya hanya sekian persen gitu ya kan. Kalau di sistem perusahaan saya
sistem development itu ada 10, 20, 70. 10 itu tuh kayak porsi lo 10% buat dikasih training, belajar dari in-class, pelatihan, dan lain-lain. 20%-nya itu lo mentorium dengan atasan lo yang harapannya juga memiliki kompetensi yang sudah mumpuni gitu ya kan, untuk mendukung kompetensi kita berkembang gitu kan. 70%-nya ya memang dilakukan dengan cara praktek, dengan cara kalian ngerjain punya project gitu kan, punya project kan, gue project A gitu ya kan, ya udah gue kerjain gitu ya kan dengan baik, dengan maksimal. Pasti kan project lo punya tujuan tertentu buat goalsnya apa gitu kan, mungkin di prosesnya ketemu sama sebuah kesulitan, akhirnya lo berinovasi apa nih yang harus diubah. Mungkin kalau di Angkim relate-nya kayak ya lagi R&D lah ya, R&D produk gitu ya kan, R&D produk, lo pengen punya produk yang A gitu ya, kalau di prosesnya belum ketemu, lo kan di research development. Sama kayak bikin kue, ini kok keasinan, berarti gue harus ngurangin gulanya, terus harus tambahin apanya, raginya kah biar mengembangnya bagus, terus di penyimpanannya harus apa gitu. Jadi ya itu beberapa analogi lah yang ada antara kehidupan sama dunia kerja gitu. Mau cerita pada saat saya magang. Jadi di perusahaan itu kadang-kadang nggak semua hal itu bisa dilakukan anak magang. Karena kan mereka punya standar kontrol yang sudah ada gitu ya. Apalagi kalau saya dulu kebetulan magang di Merck TBK, di perusahaan farmasi ya, Sangobion gitu-gitu ya kan. Di gak banyak yang bisa saya lakukan, dan kalian harus nerima itu. Begitupun pada saat saya perusahaan ada magang anak-anak SMK gitu, apalagi ya kan, masih polos disuruh, dan karena kebentur sama peraturan perusahaan, terus kemudian peraturan dari pemilik tambang, sehingga gak bisa gerak bebas gitu. Apa yang bisa kalian lakukan? Sama kayak saya waktu magang dulu gitu kan, nggak boleh megang alat ini, nggak boleh megang alat itu, karena ya kan ada tanggung jawab ya yang dipegang perusahaan, dan pasti kan cost-nya nggak sedikit kalau misalnya kalian melakukan kerusakan dan lain-lainnya. Jadi ya kalian harus admit aja, ya terima gitu ya. Jadi mungkin ada pembelajaran lain yang bisa gitu ya. Be aktif gitu ya. Kalau menurut saya pada saat magang, be aktif tuh bukannya cari muka atau apa, tapi pada saat itu ada momentum ya, tanya yang bermanfaat apa sih, ya tips and triknya gitu, terus kemudian memperdalam tugas kalian. Jadi kalau misalnya kalian nanti di tempat magang nggak banyak yang bisa dilakukan, ya udahlah, nikmatin aja. Tapi kalau dikasih kerjaan ya bersyukur juga gitu, bisa ngerasain secara langsung gitu kan, apa yang udah dikerjain di kampus gitu ya kan, sekarang nggak bisa gitu ya. Jadi ada waktunya dinikmatin aja setiap prosesnya itu. Kadang-kadang nggak, ya itulah perusahaan punya ya pengen kalian kan mengenal bukan yang buat kerja atau apa. Jadi ya kalau nanti gabut-gabut ya cari waktu untuk ya sambil nyusun tugas akhir kah atau apa gitu ya. Itu sih. Jujur itu menarik Kak, karena kita sebagai yang pernah magang tuh kayak kita ngerasanya kayak gini, tapi kita nggak pernah tahu POV dari yang nerima magang itu sendiri gitu. Perusahaan Iya, gitu ya. jadi kayak gini waktu magang kayak gini rasanya, tapi kita sebenarnya nggak tahu POV dari yang nerima kita magang gimana. Oke Kak, terima kasih banyak Kak waktunya. Semoga sukses selalu Kak pekerjaannya, dinasnya juga. Amin. Bisa jadi ya, kita bisa mengejar kayak Kakak nih, jadi model kita nih. Iya. Amin. Sip. Oke Kak, terima kasih. Mungkin boleh kita sebelum dokumentasi tutup dulu kita Kak? dokumentasi boleh. Ya, boleh tolong ya Nisa. Iya, siap. Oke, di hitungan ketiga ya teman-teman. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak. Oke, terima kasih, Kak. terima kasih, sukses Selamat malam. selalu. Amin. Amin. Sukses juga, Kak. Amin. Terima kasih banyak.